disimak bersama sambutan dari Ketua Penyelenggara. Selanjutnya, sambutan Camat Gondang Kabupaten Sragen dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi rangkaian kegiatan bimbingan teknis Siskudes berbasis CMS Bank Jateng tahun 2020. Kepada Bapak Dr. Andes Catur Sarjanto FSI, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi semua. Tentunya yang saya hormati teman-teman dari Dinas PND yang alhamdulillah bisa hadir langsung dari narasumber, Mas Supri, Mas Iwan, sama sekali, Mas Angga, juga Pak Lurah serta teman-teman perangkat yang hadir sebagai perwakilan dari desa masing-masing Pak Lurah, dari teman-teman kecamatan, Pak Mawan, dari Setiawan, serta kru HRS. Saya juga alhamdulillah bayangan saya itu tidak sehebat ini gitu. Beliau itu kan kegiatan BIMTEK itu baru sekali ini, tapi saya yakin beliau pasti akan bisa mengelola kegiatan BIMTEK itu semaksimal mungkin dan memuaskan kita semuanya. Dan ternyata alhamdulillah dari bibit-bibitnya, gelagatnya itu nanti bisa terwujud. Makanya jujur aja mari kita beri apresiasi tepuk tangan buat Pak HRS. Sampai-sampai membawa kru dari biduan kita Jakarta sama Tunggal, dan ada Mudin dari Matingan Ngawi, mana itu Pak Mudin. Jadi begini ya Pak Yu, sekali lagi pada kesempatan ini mengawali apa yang saya sampaikan, tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Lurah, perangkat desa, sekecamatan Gondang. Walaupun awalnya juga mungkin demokrasi ya, ada berbagai perbedaan pendapat, ada penawaran macam-macam, akhirnya kita putuskan bersama, kita mempercayakan untuk pelaksanaan BIMTEK tahun 2030 kepada HRS, apalagi domisili di wilayah Kecamatan Gondang. Dan beliau sendiri memang sudah kami yakini berpengalaman dalam hal event organizer. Dan tadi sudah disampaikan ketika mengawali sambutan beliau, ketika itu kita dorong untuk membentuk CV, karena sistem tahun 2020 sampai yang akan datang tentunya akan mempercayakan kegiatan-kegiatan anggaran di pemerintah desa dan bersumber dari dana desa, dana hibah manapun, baik BKK maupun Banpro yang bentuknya kegiatan maupun infrastruktur, itu dikarenakan sistemnya sudah Siskudes yang harus melalui sistem cashless atau non tunai, itu kita percayakan kepada pihak ketiga. Apalagi sekarang nanti 2021 dengan sistem model CMS yang notabene secara sederhananya model e-banking itu, sehingga tentunya kita sangat-sangat tidak ada peluang lagi untuk paribasane mempermainkan secara masif tentang pengelolaan keuangan yang ada di desa. Maka tentunya Bapak Ibu semuanya, sudah berkali-kali kita sudah disampaikan oleh pihak BPKP, BND, Inspektorat maupun narasumber pengarahan dari tingkat kabupaten atau dari manapun, bahwa pengelolaan ke depan tentunya kita arahkan akan semakin tertib. Ini tidak hanya terjadi di desa, tetapi juga semua sistem. Kami di kecamatan juga sama. Itu. Nah, untuk mempersiapkan kaitannya dengan sistem yang mau nggak mau, siap tidak siap harus kita laksanakan, tentunya kita harus mengupgrade diri. Dengan diantaranya adalah pelaksanaan BIMTEK Siskudes berbasis CMS ini.
Gitu. Maka dari itu teman-teman semuanya kami berharap banyak untuk semangat, untuk terbuka lah, jangan merasa berat hati karena ini demi kebaikan desa yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Ketika panjenengan nanti suatu saat, ya karena yang bertanggung jawab di desa itu tentunya adalah kita yang saat ini mengelola urus desa. Suatu saat nanti ketika menghadapi sesuatu hal yang baru atau ada permasalahan apapun, ketika kita sudah siap dan kita sudah meninggalkan bekas yang bagus, insya Allah kita tidak ada masalah. Bapak Ibu yang kami hormati, hal semacam inilah merupakan salah satu langkah cara bagaimana kita mewujudkan visi kita. Saya mempunyai visi untuk di Kecamatan Bundang, desa-desa Kecamatan Bundang, bagaimana bisa membimbing, mengawal, mendampingi, membentuk desa sekecamatan Bundang itu menjadi desa yang ideal. Desa yang ideal itu apa? Desa yang ideal adalah desa yang indikator utamanya adalah tertib. Tertib dari sisi administrasinya, administrasi luas, mulai dari perencanaannya, dari pengelolaan atau implementasinya, termasuk dari pelaporannya, dari pertanggungjawabannya. Itu. Kemudian tertib dalam hal SDM-nya. Kemudian tertib dalam hal pelayanannya. Indikator utama yang perlu kita wujudkan adalah tertib, Bapak Ibu. Maka kami berharap untuk mewujudkan visi kita menjadi desa yang ideal, silahkan upayakan, kita harus tertib. Nah, supaya semua tertib, dari karyawannya atau perangkatnya, untuk bisa melaksanakan ketertiban yang saya maksud tadi, kondisikan dan wujudkan pada diri kita masing-masing. Antara lain apa? Tentunya yang paling utama adalah koordinatif, komunikatif, transparansi, salah satu tata nilainya di antara itu. Komunikasi, koordinasi ada berbagai macam. Ada koordinasi ke atas, koordinasi ke samping dengan lembaga, koordinasi ke bawah dengan perangkat, kesama perangkat, dan sebagainya. Wujudkan. Ketika panjenengan sudah melaksanakan beberapa yang saya sampaikan tadi tentang tata nilai, insya Allah panjenengan menjadi teamwork yang kompak. Karena salah satu modal utama kita bersama-sama mewujudkan visi, kita melaksanakan pekerjaan kita harus kompak, Bapak Ibu. Ya, berkali-kali saya ketika menyampaikan dulu ketika BIMTEK pertama ketika panjenengan di Pondok Asri ya, baru itu waktu itu kami memberikan semacam pembelajaran bagaimana bentuk kekompakan kita. Kalau satu kendaraan, satu kru kapal, kendaraan apapun, di mana dalam satu kru itu ternyata tidak kompak, akhirnya berat jalannya. Malah justru ada yang menggot-goti, ada yang malahan brogoti, ada yang malahan rusak. Harus kita dorong bareng-bareng. Insya Allah ini akan tercapai. Yang tentunya menikmati siapa? Kita semua. Rakyat panjenengan, rakyat desa kita terlayani dengan baik. Begitu Bapak Ibu ya. Maka dengan salah satu cara BIMTEK ini mudah-mudahan panjenengan semuanya bisa terupgrade diri dan siap untuk mendapatkan bekal, kemudian bisa melaksanakan apapun model-model baru. Ke depan pasti akan ada lagi model-model baru. Karena memang yang namanya negara kalau maju, negara yang ingin berkembang, negara yang ingin bisa sejahtera, mewujudkan visi sejahtera, tentunya itu harus ada perubahan. Perubahan itu tentunya seiring dengan perkembangan global, yaitu teknologi informasi. Ya, teknologi informasi. Alhamdulillah perangkat-perangkat kita yang baru, mudah-mudahan semua, yang tentunya syarat utamanya harus mengenai teknologi informasi, sehingga apapun masalah ternyata benar. Semua permasalahan pemerintahan kita aplikasinya, kita basis datanya, kita basis untuk pengelolaan adalah melalui teknologi informasi. Kami di kecamatan juga sama, di dinas juga sama. Semua besok, makanya namanya e-government di situ. Gelem siap harus kita siap untuk melek teknologi informasi. Inilah yang namanya zaman maju. Dan kita harus siap berubah. Dan kita harus mau berubah. Setuju ya Pak Ibu ya? Itu yang bisa saya sampaikan.
sekali lagi kami ucapkan selamat untuk melaksanakan kegiatan BIMTEK ini. Kami mohon untuk bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena tekad kita ketika dulu kita Siskudes pertama itu menjadi pilot project bagi kecamatan yang lain, Bapak Ibu. Ketika kita di Alana kan, kita betul-betul narasumbernya dari mana? Dari BPKP langsung. Wah, hotelnya juga bagus karena dulu anggarannya banyak. Kalau sekarang anggarannya kita kebagian positif, kali pawas setengah juta untuk 4 orang. Kan gitu, ya tidak apa-apa. Alhamdulillah ilmunya juga orang kita sendiri, dan indikasinya seperti yang saya atur juga tidak mengecewakan. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi langkah awal kesuksesan panjenengan Pak HRS dan semua teman-temannya. Apalagi alhamdulillah dengan speak kami, teman-teman dari kru kecamatan juga dipinjam atau dilibatkan untuk menjadi kru dari HRS, dan ini juga ikut gabung juga. Karena apa? Alangkah lucunya ketika panjenengan dengan dana yang dimiliki oleh pihak panjenengan untuk BIMTEK dibekali ilmu, sedangkan kami di kecamatan tidak ada bekal ilmunya. Kami tugasnya adalah mendampingi panjenengan, membina panjenengan, mengawal panjenengan, kalau perlu bisa memberikan pengarahan. Tapi kami tidak ada pengamalan lebih pintar pada panjenengan. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman pendamping bisa ikut, ditambah dari Ekbal, Pak Lupi, dan Pak Oko. Pak Oko nanti sampai selesai ya. Mudah-mudahan bisa sama-sama kita sepakat, karena visi kita sama Bapak Ibu. Visi kita adalah tadi mewujudkan desa yang ideal. Demikian yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya mari kita buka kegiatan BIMTEK ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.